Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan salah satu materi mata kuliah psikologi umum, yakni psikologi fungsionalisme. Kami kelompok 7 beranggotakan Muhammad Zahran Hanafi, Muhammad Fatih Ansarullah, saya sendiri Muhammad Rafli, dan Mutia Humaira Radiani. Baik, langsung saja mari kita mulai. Psikologi fungsionalisme adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang awalnya tumbuh di Amerika Serikat, sehingga aliran dari psikologi fungsionalisme ini bersifat praktis dan pragmatis. Nah, secara umum psikologi fungsionalisme adalah ilmu psikologi yang secara khusus lebih mempelajari atau membahas manfaat serta fungsi-fungsi dari psikologi, khususnya kesadaran untuk menjembatani kebutuhan manusia untuk lingkungan atau kehidupan. Psikologi fungsionalisme juga memandang bahwa pikiran, proses mental, persepsi indrawi, serta emosi merupakan adaptasi organisme yang bersifat biologis. Awalnya, aliran cabang psikologi ini terbentuk karena orang-orang yang ahli dalam ilmu psikologi beranggapan bahwa tak cukup hanya mempersoalkan apa dan mengapa sesuatu bisa terjadi seperti di psikologi strukturalisme sebelumnya. Namun kita juga harus lebih kritis, seperti mempertanyakan mengapa dan untuk apa sesuatu bisa terjadi. Nah, seperti itulah kurang lebih awalnya psikologi fungsionalisme terbentuk. Selanjutnya ada metode yang digunakan di psikologi fungsionalisme. Nah, untuk mempelajari fungsi tingkah laku, kaum fungsionalis menggunakan metode eksperimen di samping metode introspeksi yang tetap dipakai meskipun ada banyak kritik mengenai metode tersebut. Dan metode yang sering dipakai adalah metode observasi tingkah laku yang terdiri dari dua. Yang pertama ada fisiologis, yang berarti menguraikan tingkah laku dari sudut anatomi dan ilmu faal. Dan yang kedua ada metode variasi kondisi. Di dalam metode ini, kondisi, stimulus atau rangsangan terhadap suatu percobaan akan divariasikan atau diubah-ubah, kemudian diamati reaksi yang ditimbulkan dari tiap-tiap perubahan kondisi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Humaira Radiani dengan NIM 0603521035 akan menjelaskan tentang salah satu tokoh dari psikologi fungsionalisme, yaitu William James. Yang pertama ada biografi dari seorang William James. William James lahir pada tanggal 11 Januari tahun 1842 di kota New York, Amerika Serikat. Meskipun ia lahir di kota New York, Amerika, tetapi ia menghabiskan masa kecilnya di negara Eropa. Pendidikan dasarnya tidaklah biasa dan berganti-ganti. Hal tersebut disebabkan karena seringnya ia berpindah tempat, yang juga merupakan keinginan dari sang ayah agar James bisa lebih berkembang. James merupakan salah satu filsuf terkenal di Amerika yang merupakan juga pendiri dari mazhab pragmatisme. Ia kemudian menerbitkan sebuah karya pada tahun 1980 yang menjadi karya terbesarnya, yaitu Principles of Psychology atau dasar-dasar psikologi, yang kemudian digunakan dalam pendidikan pembelajaran materi modern. Salah satu karyanya juga yaitu Talks to Teacher, di mana ia memberikan pandangan terhadap pengajar. Selanjutnya yaitu pemikiran dari William James. Yang pertama ada, menurut William James, psikologi tidak dapat membuktikan bebasnya kemauan. Bila psikologi bekerja sama dengan determinisme, dapatlah ia melokalisasi sesuatu dalam tanda kutip pilihan bebas. Akan tetapi, psikologi tidak dapat menggunakan konsep determinisme begitu saja, karena konsep tersebut merupakan hipotesis yang bekerja di belakang sains dan merupakan bagian dari pengetahuan agama. Yang kedua, ada emosi menurut James. Emosi menurut James adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap rangsangan-rangsangan yang ada pada luar manusia. Jadi misalnya emosi takut tumbuh karena seseorang mempersepsikan otot-otot kakinya yang sedang berlari setelah ia melihat seekor harimau. Menurut James, seseorang menjadi takut karena lari, bukan karena benar-benar takut. James membantah bahwa emosilah yang menyebabkan perubahan pada tubuh. Selanjutnya, di antara sumbangan teorinya dalam dunia psikologi, yaitu tentang
kesadaran konsep diri atau self. Ia melihat kesadaran sebagai adaptasi manusia dalam usahanya mempertahankan jenis dan dirinya, atau disebut dengan teori evolusi. Kesadaran ini kemudian bukan merupakan sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang terus-menerus, sehingga hakikat psikologi pada manusia adalah dinamis. Tentang diri, James membedakan dua aspek yang berbeda yang tidak terpisahkan. Yang pertama, aku atau I, dan aku sosial atau social me. Aku adalah bagian diri sebagai yang mengetahui sesuatu, dan aku sosial atau social me adalah diri sebagai sesuatu yang diketahui secara material, sosial maupun spiritual. Kemudian, James mengemukakan ketidaksetujuannya bahwa pikiran dapat dibelah menjadi komponen-komponen atau struktur yang terpisah-pisah. Menurut James, pikiran adalah bentuk atau proses dari aliran kesadaran atau yang bisa disebut dengan stream of consciousness yang utuh dan dinamis, dan bukan sebagai elemen yang dapat dipecah belah. Ia dalam teori tersebut menentang teori dari Wilhelm Wundt di strukturalisme. Yang kemudian lagi adalah kesadaran menurut James bersifat personal dan terus-menerus berubah, sehingga pencarian elemen umum tidak akan memberikan banyak manfaat. Pandangan tersebut kemudian menjadi fondasi bagi aliran fungsionalisme. Adapun metode-metode yang digunakan oleh William James ada 3. Metode yang pertama yaitu introspeksi, eksperimen, dan komparasi. Introspeksi berarti berharga dalam menangkap momen kesadaran. Menurutnya berguna karena memungkinkan peneliti untuk memahami proses pemikiran atau pemberian arti terhadap pengalaman atau yang biasa disebut dengan stimulus. Yang kedua, eksperimen adalah metode yang valid karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan fakta dari percobaan yang berulang. Dan yang terakhir, komparasi, yaitu metode turunan dari metode lainnya. Biasanya peneliti mungkin memengaruhi data dalam metode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi. NIM saya 0603521031. Kali ini saya akan membahas salah satu tokoh filsuf di era psikologi fungsional, yaitu John Dewey. John Dewey merupakan seorang filsuf Amerika yang lahir di Burlington, Vermont, Amerika Serikat pada 20 Oktober 1859. Setelah lulus dengan gelar sarjana pada tahun 1879 di University of Vermont, ia melanjutkan studi untuk meraih gelar dokter di University of Hopkins pada tahun 1884. Ia diakui sebagai salah satu pencetus sekolah filsafat pragmatis bersama Charles Sanders Peirce dan William James, pelopor dalam psikologi fungsional dan seorang pengembang gerakan pendidikan progresif di Amerika Serikat selama paruh pertama abad 20. Sepanjang karirnya, Dewey menghasilkan 40 buku dan lebih dari 700 artikel. Dewey meninggal dunia pada 1 Juni 1952 yang di umurnya yang ke-90 tahun di New York City, Amerika Serikat. Di bidang pendidikan, metode belajar learning by doing atau belajar sambil melakukan telah banyak dikenalkan oleh tenaga pengajar di berbagai institusi. Teori tersebut merupakan teori yang pertama kali dikenalkan oleh John Dewey. Mari kita lanjut ke pemikiran John Dewey. Ada 5, yaitu yang pertama, psikologi bermakna bila ia memiliki nilai pragmatis. Yang kedua, tujuan ilmu psikologi adalah untuk mengkaji fungsi organisme atau individu di dalam lingkungannya. Yang ketiga, manusia berpikir tentang perubahan. Ia menentang pendapat bahwa manusia sebaiknya pasif dan membiarkan segala sesuatu di sekitarnya sebagaimana adanya. Yang keempat, memberikan konsep instrumental baru bahwa metode belajar paling baik adalah dengan praktik atau dengan mempraktikkan sesuatu atau bisa disebut learning by doing. Yang kelima, ia tidak percaya bahwa ada orang yang berpikir hanya untuk berpikir saja atau think as they are. Segala sesuatu mesti ada tujuannya, dan tujuan itu adalah perubahan. Berdasarkan hal tersebut, John Dewey menentang teori elementisme. Ia menyatakan bahwa tingkah laku itu satu kesatuan antar aksi dan reaksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Maranadiani dengan NIM 0603521035 akan menjelaskan tentang materi tokoh psikologi fungsionalisme yaitu James Cattell.
James McKean Cattell lahir pada tanggal 25 Mei tahun 1860 di Easton, Pennsylvania, Amerika Serikat, dan meninggal pada tahun 1944 di tanggal 20 Januari di Lancaster, Pennsylvania pada umur 83 tahun. Mulai tahun 1888 sampai tahun 1891, Cattell memegang jabatan sebagai profesor pertama di bidang psikologi Universitas Pennsylvania di Philadelphia. Ia juga menjadi profesor dan menjabat sebagai Kepala Administrasi Psikologi Universitas Columbia pada tahun 1891. Ia mengabadikan sebagian besar karirnya di sana untuk perbaikan dan kemudian kemajuan untuk pengujian mental. Cattell juga memberi banyak kontribusi dan karya-karyanya. Pemikiran-pemikiran dari James McKean Cattell. Pertama, menurut Cattell, fungsionalisme tidak perlu menganut paham dualisme karena menurutnya manusia dianggap sebagai keseluruhan yang merupakan sebuah kesatuan. Selanjutnya ada fungsionalisme tidak perlu deskriptif dalam mempelajari tingkah laku karena yang paling penting adalah fungsi dari tingkah laku tersebut. Yang harus dipelajari menurut Cattell adalah hubungan atau korelasi antara satu tingkah laku dengan tingkah laku lainnya atau antara suatu tingkah laku dengan sesuatu hal yang terjadi di lingkungan. Selanjutnya, Cattell menulis istilah tes mental, kemudian digunakan untuk pertama kalinya dalam literatur psikologi. Dalam artikelnya, Cattell memaparkan tes-tes yang diselenggarakannya secara individu, meliputi ukuran-ukuran kekuatan otot, kecepatan gerak, dan sebagainya. Tes dalam rangkaian Cattell dimaksudkan untuk mengukur intelijensi yang syarat dengan ukuran aspek sensori motori atau indera gerak dan fisiologis. Studi untuk menguji validitas rangkaian tes Cattell dengan menggunakan nilai sekolah sebagai kriterianya yang ternyata tidak menunjukkan validitas yang memuaskan. Baru setelah diadakan modifikasi terhadap isinya, tes-tes tersebut dapat dijadikan bagian dari penelitian dan pengukuran intelijensi biologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Ansarullah. Kali ini saya akan membahas tentang Hugo Musterberg. Lahir pada tanggal 1 Juni tahun 1863 di Danzig, Jerman, dan ia meninggal pada umur 53 tahun. Dan beliau meninggal pada tanggal 16 Desember 1916 di Cambridge, Amerika. Musterberg adalah seorang psikologi kebangsaan Jerman dan Amerika dan kewarganegaraan Amerika. Dia adalah salah satu pelopor psikologi terapan dan memperluas penelitian dan teori-teori untuk industri atau organisasi, hukum, medis, klinis, pendidikan, dan pengaturan bisnis. Musterberg mengalami gejolak besar dalam pecahnya Perang Dunia Pertama. Terpecah antara kesetiaannya pada Amerika dan tanah airnya. Dia sering membela tindakan Jerman. Ini menarik reaksi yang sangat kontras. Selanjutnya, pemikiran-pemikiran dari beliau. Yang pertama adalah mencari atau menemukan orang yang terbaik untuk perusahaan. Yang kedua adalah menciptakan sebuah pekerjaan yang baik juga, entah untuk pemilik atau pihak dari karyawan itu sendiri. Dan yang terakhir, menggunakan pengaruh psikologi berupa possible effect atau mendorong karyawan lebih baik lagi dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Mungkin cukup sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada tokoh psikologi fungsionalisme yang bernama James Rowland Angel. Sekilas tentang biografi mengenai beliau, ia lahir pada 8 Mei 1869 di Burlington, Vermont, Amerika. Ia merupakan murid dari William James yang pernah menjabat sebagai presiden di American Psychological Association. Ia juga merupakan tokoh yang membangun Departemen Psikologi Fungsionalisme Amerika di Chicago. Dan ia juga merupakan salah satu tokoh yang mendongkrak kepopuleran psikologi fungsionalisme di Amerika. Dan sekarang kita akan mulai membahas mengenai pemikiran atau pandangan James Rowland Angel di psikologi fungsionalisme. Yang pertama, dalam papernya yang berjudul The Proofing of Functional Psychological Association, ia menjelaskan 3 pandangan yang mengenai psikologi fungsionalisme.
Yang pertama, fungsionalisme adalah psikologi tentang mental operation atau aktivitas bekerjanya jiwa, dan pemikirannya ini seolah-olah sebagai lawan terhadap psikologi tentang elemen-elemen mental. Yang kedua, fungsionalisme adalah psikologi tentang kegunaan-kegunaan dari kesadaran, di mana jiwa merupakan perantara antara lingkungan dan kebutuhan-kebutuhan organisme khususnya manusia. Dan yang ketiga, menurut James Roland Angel, fungsionalisme adalah psikopisi. Maksudnya, psikologi tentang keseluruhan organisme yang terdiri dari badan dan jiwa. Ia juga mempelajari hal-hal yang di luar kesadaran, misalnya kebiasaan atau habit, dan juga setengah sadar atau half consciousness. Selain dari 3 pandangannya mengenai psikologi fungsionalisme tersebut, ada juga pemikiran James Roland Angel yang menyatakan bahwa proses mental adalah mediasi antara kebutuhan organisme dan lingkungannya. Fungsi mental inilah yang memastikan organisme khususnya manusia dapat bertahan hidup. Dan terakhir, ia juga menulis dalam bukunya bahwa psikologi dapat didefinisikan sebagai sains atas kesadaran. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai tokoh psikologi fungsionalisme yang bernama James Roland Angel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh selanjutnya dari psikologi fungsionalisme yang akan saya bahas adalah Robert Woodward. Ia mempunyai nama lengkap Robert Session Woodward. Beliau lahir di Bridgeton, Massachusetts pada tanggal 17 Oktober 1869 dan diperkirakan meninggal pada 4 Juli 1962 di New York. Dalam bidang pendidikan, Woodward mendapatkan gelar Master of Art dari Universitas Harvard pada tahun 1897 dan kemudian mendapatkan gelar Philosopher Degree pada tahun 1912. Dan meskipun Woodward merupakan penganut dari fungsionalisme, ia merasa tidak cukup dengan mempelajari SR atau stimulus respons saja. Tetapi ia juga mempelajari dinamika hubungan tentang hal tersebut. Bagaimana terjadinya hubungan itu dan bagaimana perkembangan hubungannya dalam situasi yang berubah-ubah. Dan menurut Woodward, hal itu harus dipelajari apabila ingin mengenali perilaku manusia dengan baik. Setelah sedikit mempelajari tentang siapa itu Robert Woodward, sekarang kita akan mulai membahas pemikiran atau pandangan dari beliau. Dalam karyanya yang berjudul Dynamic Psychology pada tahun 1918 membawa Woodward sebagai penganut psikodinamik. Robert Woodward ini memiliki pendirian bahwa metode introspeksi tidak mesti harus dibuang begitu saja dalam penelitian psikologi. Bahkan untuk mempelajari motivasi, yaitu suatu hal yang mendasari tingkah laku, seorang peneliti harus menggunakan metode introspeksi ini. Dan minatnya akan motivasi membuat Woodward dikenal sebagai tokoh yang merintis ilmu tentang motif. Dan selanjutnya, Woodward juga berpendapat bahwa tingkah laku adalah fungsi rangsangan alam sekitar, tetapi begitu juga komposisi organisasi dan kesadarannya sendiri. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai salah satu tokoh psikologi fungsionalisme yang bernama Robert Woodward. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Ansarullah dari Prodi Psikologi dengan NIM 06035210033. Kali ini, saya akan membahas tentang Harvey Carr. Carr lahir pada tanggal 30 April tahun 1873. Carr kuliah di University of Colorado sebagai mahasiswa psikologi dengan Arthur Allin. Di sana, ia menerima gelar Bachelor of Science pada tahun 1901 dan gelar Master of Science pada tahun 1902. Dia mengajar di sebuah sekolah tinggi di Texas.
negara normal school di Michigan dan Park Institute di Brooklyn, New York 1905 sampai 1908. Ia mulai mengajar di Chicago pada tahun 1926 sampai 1938, di mana ia mengarahkan laboratorium psikologi eksperimental, dan pada tahun 1926 ia menjabat sebagai presiden dari American Psychological Association. Ia menjadi profesor emeritus pada tahun 1938. Carr adalah seorang American psikolog dan pengembang fungsionalisme seiring dengan John Dewey dan James Ronald Angel. Ia dikreditkan dengan pengembangan fungsionalisme sebagai sebuah sekolah pemikiran psikologi terkemuka Amerika terhadap pendekatan fungsionalis. Di bawah kepemikirannya ini, fungsionalis mencapai puncaknya. Adapun beberapa pemikiran dari Carr. Yang pertama, bagi Carr, aspek penting dari psikologi adalah perilaku adaptif manusia. Ia menjelaskan berbagai fungsi mental manusia seperti inspection, learning, emotion, dan thinking. Dengan kerangka berpikir perilaku adaptif manusia. Yang kedua, Carr mengartikan psikologi sebagai ilmu tentang proses-proses mental dan menekankan respon motorik, aktivitas adaptif, dan motivasi. Dan yang ketiga, proses belajar disebutnya sebagai aksi adaptif yang meliputi 3 komplemen. Komplemen yang pertama, stimulus, yaitu motivasi yang mendorong terjadinya perilaku. Yang kedua, keadaan lingkungan. Dan yang ketiga, respons terhadap stimulus atau motif. Selanjutnya, pemikiran dari Carr adalah Carr mendefinisikan persepsi sebagai kognisi terhadap objek pada masa sekarang yang berkaitan dengan aksi penyesuaian. Persepsi merupakan proses selektif, yakni proses pemilihan stimulasi sensoris oleh organisme. Selanjutnya, semua aktivis mental berkesinambungan dan terkoordinasi. Selanjutnya, yang terakhir, Carr menerima metode subjektif, introspektif, dan pengukuran objektif dalam psikologi. Meski demikian, dengan latar belakang dalam psikologi hewan, ia cenderung memilih metode penelitian objektif dengan mengorbankan metode subjektif. Sekian penjelasan tentang Carr dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh selanjutnya yaitu Arnold Gesell. Ia punya nama panjang Arnold Lucius Gesell. Ia merupakan seorang psikolog dan dokter anak Amerika yang lahir pada 21 Juni 1880 dan meninggal pada 29 Mei 1961. Ia dikenal sebagai salah satu pelopor dalam penggunaan kamera video untuk mempelajari perkembangan khas bayi dan anak-anak. Selain menjadi salah satu tokoh psikolog perkembangan paling penting, beliau telah memperoleh kelulusan Bachelor Filosofi University of Wisconsin, Madison pada 1903, serta mendapat gelar PhD dari University of Clark pada tahun 1906. Selain itu, Gesell melanjutkan pelajaran University of Wisconsin Medical School untuk menjadi dokter. Setelah menyelesaikan gelar dokternya di bawah pengasuhan G. Stanley Hall Gesell,
Ia memutuskan untuk belajar juga tentang subjek dengan keyakinan bahwa ini akan membantunya untuk lebih memahami gangguan perkembangan di masa bayi. Gesell turun dalam sejarah terutama berkat teorinya tentang perkembangan pada anak-anak yang dikenal sebagai teori Gesura Madura. Baik, kita lanjut ke pemikiran dari Almut Gesell. Ia membagi prinsip-prinsip dasar perkembangan menjadi 5, yaitu yang pertama Principle of Developmental atau prinsip arah perkembangan, yang kedua Principle of Reciprocal Interweaving atau prinsip jalan timbal balik, yang ketiga Principle of Functional Asymmetry atau prinsip asimetri fungsional, yang keempat yaitu Principle of Individuating Maturation atau prinsip kematangan individu, dan yang terakhir yaitu Principle of Self-Regulatory atau prinsip fluktuasi teratur.